Kita lihat di samping. Hukum mem sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 2. Kalau membaca Al-Quran, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Kemudian juga insya Allah langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Karena supaya kita itu bisa lancar dalam membaca Al-Quran, tentulah kita harus memahami tentang ilmu tajwid Al-Quran. Sehingga di sini kami berupaya untuk membantu Bapak Ibu Saudara semuanya agar dapat memahami ilmu tajwid dengan mudah. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 198. Jadi di surah Al-Baqarah ayat 198 ini kita bagi menjadi 3 bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan, kemudian juga dengan detail. Jadi supaya durasinya tidak terlalu lama, maka kita bagi menjadi 3 bagian. Dan ini kita masuk kepada bagian yang kedua. Jadi di bagian yang kedua ini kita akan belajar dari sini, dari faidza afadtum sampai indal masy'aril haram, sampai sini. Jadi kita belajarnya itu sedikit-sedikit saja. Yang terpenting Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran, sehingganya nanti ketika membaca Al-Quran langsung dapat praktek dengan sendirinya, seperti itu. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami apa yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, maka itu adalah huruf yang berposisi sebelah sini, sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka itu adalah huruf yang berposisi sebelah sini, sebelah kiri. Kemudian baris 1 ke atas disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Baris 1 ke bawah disebut juga dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Kemudian kalau yang seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Yang pertama di sini faidza. Di sini ada huruf fa,
ketika kita melafazkan atau mengucapkan huruf fa, maka ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fa, fa, jangan pa, jangan, tapi fa, seperti itu. Karena huruf fa ini adalah salah satu huruf yang memiliki sifat hamz. Jadi ketika kita mengucapkan huruf fa, ada nafas yang mengalir. Fa, seperti itu. Fa idza, dza ini dibaca panjang, namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya. Ini huruf alif. Nah, kita perhatikan huruf di belakang huruf alif itu kita perhatikan, atau huruf sebelum huruf alif itu kita perhatikan. Kalau ada huruf alif, di belakang huruf alif itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris satu ke atas tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif atau tepat berada di belakang huruf alif, kalau dia memiliki tanda baca fathah maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf dza memiliki tanda baca fathah dia dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, di belakangnya huruf dza memiliki tanda baca fathah, maka huruf dza dibaca panjang. Jadi singkatnya, yang rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, apabila membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, perhatikan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, perhatikan. Kalau memiliki tanda baca fathah maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka alif pasangannya adalah tanda baca fathah. Ini pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, ini huruf hamzah. Ini bukan huruf alif. Kalau ada huruf alif tapi dia memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Mad tabi'i berjumpa dengan hamzah tapi di lain kalimat, atau di lain kata begitu. Maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu 4 hingga 5 harokat. Jadi boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 5 harokat. Nah, 4 harokat itu kira-kira 4 ketukan, 1, 2, 3, 4. Nah, ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar tajwid. Nah, jadi ketukannya itu juga tergantung tempo bacaan kita. Faida afadtum. Kemudian di sini huruf dad itu bukan huruf qalqalah, jadi jangan dipantulkan, jangan dibaca afadtum, jangan dipantulkan. Afadtum begitu. Kemudian di sini ada huruf mim berjumpa dengan huruf mim di depannya nih. Ini huruf mim, ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf mim di depannya. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 2. Kalau membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, ini huruf mim, tanda sukun itu seperti ini ya. Di depan huruf mim sukun ada huruf mim lagi nih. Huruf mim sukun di depannya huruf mim, atau huruf mim sukun setelahnya huruf mim lagi nih ya. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf mim sukun dan di depan huruf mim sukun itu huruf mim, maka hukumnya adalah idgham mimi. Idgham mimi atau biasa disebut juga dengan idgham mislain. Nah, idgham mimi atau idgham mislain. Cara bacanya didengungkan. Fa idza afadtum min. Didengungkan itu suaranya itu kita panjangkan sejenak. Afadtum min. Kita panjangkan tum min. Kemudian di sini ada huruf non sukun. Ini huruf non tanda sukun itu seperti ini berjumpa dengan huruf ain.
Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas namanya fathah tain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasrah tain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf di depannya atau huruf setelahnya tuh kita perhatikan, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya di sini yang kita temui adalah huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun seperti ini. Pokoknya setiap berjumpa dengan huruf nun sukun, kita perhatikan huruf di depannya nih. Huruf di depannya berarti yang huruf ain ini. Nah, tadi sudah kami ingatkan, kalau kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka huruf yang berposisi sebelah kiri. Ini huruf non, mana huruf di depannya atau huruf setelahnya? Yang sebelah kiri berarti yang ain ini, begitu. Nah, yang menjadi pertimbangan untuk menentukan hukumnya itu huruf yang di depan huruf nun sukun. Ini huruf nun sukun. Nah, di depannya huruf apa? Nah, ini yang menjadi pertimbangan untuk menentukan hukumnya tuh ini. Nah, kita lihat di samping, huruf ain itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf ain, hukumnya adalah izhar halqi. Karena dia izhar, maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. Min arafatin fadhkurullah. Jangan dibaca min arafa. Jangan dipanjangkan seperti itu. Jangan dibaca min arafatin fadhkurullah. Jangan seperti itu, pendek saja. Min arafa, pendek saja ya. Jangan dibaca min arafa, jangan seperti itu, pendek. Min arafa, pendek, jelas dia, begitu. Kemudian huruf ra ini dibaca tebal, dibaca tafkhim, karena dia memiliki tanda baca fathah atau harokat fathah. Jadi huruf ra yang memiliki tanda baca fathah ya, dia itu dibaca tebal, dibaca tafkhim, memiliki harokat fathah, dan dia posisinya itu di tengah bacaan, begitu. Nah, ini huruf ra memiliki tanda baca fathah, di tengah bacaan dia pasti dibaca tebal kalau dia memiliki tanda baca fathah. Maka ketika kita mengucapkannya, pangkal lidah kita atau pangkal lisan kita itu naik, terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Min arafa, fa dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Nah, kalau membaca Al-Quran kemudian kita berjumpa dengan suatu huruf, di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah, tapi dia bentuknya itu berdiri, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf fa, di atasnya ada tanda baca fathah tapi bentuknya dia berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Atau dapat kita pahami karena kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas hurufnya itu ada tanda baca fathah tapi bentuknya alif kecil. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan suatu huruf, di atas hurufnya ada tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, atau kalau lebih mudah lagi mengingatnya, kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas hurufnya itu ada alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang gitu. Jadi terserah penjelasan mana yang mudah untuk kita ingat. Ini namanya mad tabi'i, panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Min arafa, min arafatin. Di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf fa. Tadi di awal sudah kami ingatkan, setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Ini tanda baca tanwin. Nah, kita perhatikan huruf di depannya. Tanda baca tanwin di depannya sini huruf fa. Nah, kita lihat di samping, huruf fa itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki awsat. Nah, maka cara membacanya itu disamarkan kemudian didengungkan. Jadi karena dia awsat, maka dia di tengah-tengah. Apanya yang di tengah-tengah ya? Makharijul huruf nun
dengan huruf fa itu dia di tengah-tengah, tidak terlalu jauh, dan juga tidak terlalu dekat di tengah-tengah. Mana huruf nunnya? Ini kan tanwin nih. Kalau kita baca arafatin, nah, nanti ujungnya tuh ada huruf nunnya tuh. Nah, jadi karena dia ini di tengah-tengah, maka cara membunyikannya itu disamarkan dan juga didengungkan. Akan tetapi kadar samar dan kadar dengungnya itu juga seimbang. Arafatin, nah, seperti itu. Jangan dibaca arafatin, jangan, atau arafatin, jangan juga. Jadi dia seimbang. Arafatin, seperti itu. Kemudian didengungkan, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Arafatin fadhkurullah. Kemudian di sini huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah juga dia dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, kalau ada huruf ra memiliki tanda baca dhammah kemudian berposisi di tengah bacaan, nah, pasti dia dibaca tebal seperti itu. Ketika mengucapkannya, pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas. Fadhkurullah. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Setiap membaca Al-Qur'an berjumpa dengan lafaz Allah. Maka kita perhatikan huruf yang berposisi di belakang lafaz Allah atau huruf yang berposisi sebelum lafaz Allah itu kita perhatikan, yang memiliki harokat atau yang memiliki tanda baca. Ini lafaz Allah. Kita perhatikan huruf di belakang kalimat, di belakang lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Berarti yang mana? Yang huruf ra ini. Nah, ini lafaz Allah. Kalau di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah atau tanda baca fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal, dibaca tafkhim. Di sini yang kita temui lafaz Allah di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih, maka lafaz Allah ini dibaca tebal. Maka dibaca fadhkurullah, kurullah. Jangan dibaca kurullah, kurullah, jangan, tapi dibaca tebal. Fadhkurullah, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Nah, kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan di depannya huruf apa. Ini huruf ini huruf alif lam, ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, kita perhatikan huruf di depannya. Di depannya sini masih huruf lam. Kita lihat di samping, huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah karena dia cara membaca huruf lamnya itu diidghamkan. Jadi huruf lam yang ini dia tidak dibaca langsung masuk ke huruf yang di depannya ini, maka disebut idgham syamsiah. Fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Nah, kemudian kalimat Allah, ya, lafaz Allah ini dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4 lagi. Kalau membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah tapi bentuknya berdiri, berbentuk alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kemudian di sini huruf nun sukun berjumpa dengan huruf da, berjumpa dengan huruf dal. Nah, kita lihat di samping, huruf da itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki aqrab, karena dia makharijul huruf nun dan huruf dal ini dia dekatan, maka disebut aqrab, begitu, dekat. Maka cara membunyikannya, cara melafazkannya, cara mengucapkannya, nah itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Karena dia aqrab, maka ketika mengucapkannya itu dia lebih condong berbunyi n, tapi disamarkan dia. Jadi dibaca ing, jangan dibaca ing, nah, jangan, tapi dibaca ing. Nah, kemudian didengungkan, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Indal masy'aril haram, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf mim. Kita lihat di samping, huruf mim termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf mim, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena dia cara membaca huruf mim, huruf lamnya ini, cara membaca huruf lamnya ini dibaca izhar. Jadi dia terbaca indal masy'aril haram.
Kalau tadi yang di atas ini syamsiyah, huruf lamnya dia tidak dibaca, diidghamkan langsung masuk ke huruf yang di depannya. Kalau qamariyah, huruf lamnya ini dia terbaca dengan jelas. Indal masy'aril haram. Nah, kemudian di sini ada huruf ra memiliki tanda baca kasrah. Nah, huruf ra memiliki tanda baca kasrah, dibaca tipis, dibaca tarkik. Nah, sehingga pangkal lidah kita itu tidak terangkat ke atas, dibaca tipis saja. Indal masy'aril haram, begitu. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf H. Kita lihat di samping huruf H termasuk salah satu huruf qamariyah lagi. Maka alif lam berjumpa dengan huruf H hukumnya adalah alif lam qamariyah. Kemudian huruf ra dibaca tebal, dibaca tabkhim karena dia memiliki tanda baca fathah. Kemudian huruf ra ini dibaca panjang. Ini namanya mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Setiap membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelum huruf alif atau huruf yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif kita perhatikan. Apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif, di belakangnya ada huruf ra. Huruf ra dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah nih. Nah, baris satu ke atas tanda baca fathah dan berposisi tepat berada di belakang huruf alif. Nah, ini pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf mim. Ini kita baca indal masy'aril haram, haram. Kalau kita berwaqaf tepat di huruf mim ya, atau berhenti tepat di huruf mim, kita baca haram, jangan harami, jangan, tapi haram, seperti itu. Kenapa huruf mim kita sukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan, seperti itu. Maka dibaca haram, jangan dibaca harami, jangan haram gitu. Karena kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf mim tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf berbentuk sad dengan lam yang bermakna al-waslu aula. Jadi maksudnya itu diwasolkan lebih utama. Jadi kita sambung, kita teruskan membacanya itu lebih utama daripada kita wakafkan. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita berwakaf tepat di wakaf sad dengan lam ini juga tidak apa-apa. Akan tetapi kalau berjumpa dengan tanda wakaf seperti ini maknanya itu diwasolkan ya, atau diteruskan bacanya, disambung bacanya, diteruskan, tidak berwakaf itu lebih utama, seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Sadaqallahul azim.